Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang, semoga sehat selalu, baik yang di rumah maupun yang kerja. Pokoknya semua yang beraktivitas, yang kebetulan nyari atau lihat video ini. Terima kasih juga pada teman-teman yang udah subscribe, ya kan, subscriber yang dari lama sampai sekarang udah tembus hampir 1000-an mungkin ya. Mungkin udah habis 1000-an, makasih. Jadi mungkin nanti ada beberapa kedepannya yang kurang pas, nanti minta tolong sama mas editor, masternya editor dari PT Delingo Digital Media, ada Mas. Oke, jadi untuk beberapa menit ke depan nanti saya bakal bahas tentang Google Keyword Planner. Nah, itu nanti apa itu, terus fungsinya buat apa, terus ada tipsnya nggak buat lebih efektif di Ads ya, karena ini kaitannya sama Google Ads. Jadi di Google Keyword Planner itu arahnya untuk support di Google Ads. Nah, oke, nggak harus berlama-lama. Saya bakal kupas dulu kulit-kulitnya dulu, jadi awal-awalnya dulu aja. Nanti kalau masalah dalam-dalamannya teknisnya gimana, nah itu udah bakal dijelasin sama tim yang lain, gitu, sama materi yang lain. Jadi Google Keyword Planner itu, di sini saya ngutip dari salah satu sumber di Niaga Hoster di blog di Niaga Hoster. Itu Google Keyword Planner itu adalah salah satu tools yang menunjang riset keyword. Jadi kalau misal teman-teman mau melakukan riset keyword, itu salah satu toolsnya itu bisa pakai Google Keyword Planner itu. Tapi pada dasarnya memang Google Keyword Planner ini memang dikhususkan untuk menunjang Google Ads gitu, untuk iklan gitu. Tapi ada juga yang digunakan buat keperluan lain. Biasanya digunakan buat riset keyword di SEO gitu, search engine optimization gitu. Nah, sebagai salah satu fitur yang biasa ada di Google Ads itu, makanya teman-teman harus daftar dulu tuh di Google Keyword Planner gitu. Dan juga bisa tanpa harus memasang Google Ads atau masang iklan di Google. Jadi cukup punya akun Google, kita udah bisa akses Google Keyword Planner gitu. Nah, fungsinya dari Google Keyword Planner sendiri itu ada 4 sementara. Yang saya ketahui ada 4. Ada 4 itu, yang pertama mengenai analisis volume pencarian. Itu analisis volume pencarian dalam 1 bulan. Jadi volume pencarian dalam 1 bulan itu bisa terekam dalam Google Keyword Planner. Jadi selama 1 bulan kita bisa lihat tuh volumenya berapa besar kecilnya gitu. Nah, di situ tentu ketika nanti volume besar atau kecil tentu bisa kita gunakan juga untuk perusahaan kita atau buat strategi kita dalam nanti membuat iklan atau penawaran kita di Google. Terus fungsi yang kedua, nah selain dari tadi analisis volume, itu yang kedua ada kita bisa melihat di situ tingkat kompetisi keyword. Nah, tingkat kompetisinya itu tinggi atau rendah gitu. Jadi rame atau enggak nih kompetisinya gitu. Nah, di situ kan kita juga bisa analisis datanya di situ. Bisa kita gunakan juga untuk strategi nanti kita di penawaran di Google Ads. Tuh, kalau misal kita berani bersaing di rame ya wes pakai aja gitu. Tapi kalau misal kita coba mau yang saingannya cukup rendah ya ambil aja keyword yang rendah-rendah gitu. Kita kerjakan semuanya. Tapi bisa juga gitu. Karena strategi masing-masing gitu. Terus yang ketiga, berikutnya yang ketiga itu di Google Keyword Planner itu juga ada saran kata kunci gitu, atau rekomendasi kata kunci yang berhubungan gitu. Jadi yang berhubungan dengan keyword kita gitu. Misal keyword kita itu tentang peralatan rumah tangga gitu misalnya, nanti mungkin dari Google Keyword Planner itu mungkin bisa juga diarahkan mungkin peralatan dapur gitu, atau mungkin peralatan kerja yang di rumah gitu. Salahnya seperti itu sih. Kemudian yang keempat itu harga. Nah, harga apa? Harga di sini itu bisa direkomendasikan oleh Google Keyword Planner gitu. Jadi harga keyword itu bisa direkomendasikan oleh Google Keyword Planner gitu. Harga di Google AdWords ya. Jadi di Google AdWords itu kan ada harga tuh ketika masang iklan. Nah, di situ bisa direkomendasikan oleh Google Keyword Planner. Tuh. Jadi ada 4 itu. Pertama ada analisis volume, kemudian yang kedua ada tingkat kompetisi, terus yang ketiga itu saran atau rekomendasi kata kunci yang berhubungan atau yang berkaitan mungkin. Terus yang keempat itu ada harga untuk memasang iklan di Google AdWords. Jadi ada 4 itu yang bisa kita gunakan. Terus sekarang kita lanjut ke tips menggunakan Google Keyword Planner. Nah,
Itu. Saya juga masih menggunakan referensi dari Niaga Hoster, dari blognya niagahoster.co.id. Itu tips menggunakan Google Keyword Planner. Fitur utamanya tadi ya sudah saya sampaikan, yaitu untuk mengetahui volumenya keyword baru, kemudian tingkat kompetisi, kemudian tadi rekomendasi. Nah, sekarang coba kita manfaatkan filter dari kata kunci. Yang pertama, memaksimalkan fiturnya itu adalah dengan manfaatkan filter kata kunci, di mana Google Keyword Planner memang membatasi kata maksimal 10 kata kunci saja, membatasi 10 kata kunci dalam satu riset. Namun teman-teman bisa menemukan lebih banyak ide keyword dengan menggunakan filter. Setelah masukkan kata kunci pada fitur Discover New Keyword, teman-teman bisa mendapatkan hasil riset keyword. Gitu. Kemudian nanti bisa ditambahkan filter keyword. Nah, setelah itu dimasukkan, nanti akan menambahkan beberapa opsi atau ide keyword yang akan dimunculkan oleh Google Keyword Planner. Gitu. Kemudian yang kedua ini juga bisa kita gunakan sebagai strategi juga. Strategi yaitu dengan curi keyword kompetitor. Kita bukan curi yang itu ya, tapi kita curi keyword. Jadi kita bisa melihat keyword yang digunakan oleh kompetitor gitu. Jadi bisa kita lihat kompetitor itu mainnya di keyword apa aja gitu. Kita bisa gunakan itu. Kita bisa lihat dengan Google Keyword Planner, teman-teman bisa itu mencuri kode ide-idenya. Terus dengan cara apa? Dengan cara memasukkan URL ke dalam riset keyword tersebut. Jadi kita cukup masukkan URL-nya aja. Kita udah bisa lihat dia menggunakan keyword apa aja yang dipasang di situ, yang mereka optimalkan di situ apa aja, gitu. Misal kita punya kompetitor nih, di bidang teknologi teknologi. Nah, kita bisa salah satu ambil referensinya, misalnya apa, jalan tikus. Misalnya pakai jalan tikus, yuk masukin aja URL jalan tikus. Nanti kita bisa lihat di situ kata kunci atau keyword yang berkaitan dengan jalan tikus, terus yang biasa digunakan oleh jalan tikus. Gitu. Itu yang dua tadi ya, Pertama tadi tentang manfaatkan filter. Kemudian yang kedua tadi berikutnya adalah menggunakan cara untuk mencuri keyword dari kompetitor. Nah, yang ketiga adalah menemukan kata kunci yang paling potensial. Nah, kata kunci yang paling potensial ini bisa kita temukan menggunakan Keyword Planner. Gitu. Karena apa? Karena di Keyword Planner ini dia itu sistemnya memberikan rekomendasi banyak banget yang berkaitan. Gitu. Nah, di situ kita bisa lihat potensi yang mana yang paling bagus. Ini akan berfungsi sekali atau akan membantu sekali ketika Google Planner itu banyak merekomendasikan. Ini akan membantu kita ketika kita idenya mentok atau kita stuck di ide, nggak ada ide baru. Nah, Google Planner akan merekomendasikan kata-kata itu. Kita tinggal memilih mana yang paling berpotensi di situ. Di situ teman-teman harus memberikan prioritas kepada kata kunci yang punya potensi lebih bagus. Gitu. Gimana caranya mengetahui kata kunci yang lebih bagus? Salah satu caranya yang paling efektif adalah dengan melihat biaya top of the pack bid gitu, atau high rank tertinggi gitu. Data tersebut nanti menunjukkan biaya yang dihabiskan gitu untuk pengiklan sebuah kata kunci. Gitu. Semakin tinggi biaya yang dihabiskan, artinya semakin tinggi pula nilainya. Gitu. Maka dari itu teman-teman bisa melihat di situ nanti bid yang paling tinggi itu berapa untuk kata kunci itu. Nah, kata kunci yang semakin tinggi nilainya itu semakin bagus atau semakin punya potensi. Gitu. Oke, lanjut lagi yang keempat, itu kita mengatur lokasi pencarian. Nah, secara default Google Keyword Planner itu akan melakukan riset keyword planner berdasarkan negara yang teman-teman daftar pertama kali. Namun Anda bisa mempersempit jangkauan risetnya, sekalipun dalam lingkup satu kota. Gitu. Kalau tadi kita bicaranya satu negara, Google Keyword Planner itu bisa mencakup satu kota aja. Gitu. Untuk dengan lingkup satu kota tersebut tentu akan lebih menguntungkan, karena kita bisa menjangkau pelanggan-pelanggan lokal yang ada di sekitar kita dalam satu kota. Nah, yang kelima atau yang terakhir yang bisa saya sampaikan itu mengetahui perangkat yang digunakan dan lokasi yang paling populer. Gitu. Dengan Google Keyword Planner, teman-teman juga bisa mencari tahu perangkat apa yang digunakan oleh pengguna. Gitu. Jadi perangkat-perangkat yang digunakan oleh pengguna atau itu orang-orang yang menggunakan keyword itu, yang mencari baik keyword itu kita bisa data di situ pakai perangkat apa.
gitu, termasuk juga lokasi populer dari kata kunci tersebut. Jadi misal pencarian satu keyword, misal satu keyword di bidang mebel itu misal dipan tingkat atau dipan minimalis, ternyata itu paling banyak dicari daerah Jawa Timur atau Surabaya gitu. Itu setelah masukkan kata kunci, lihat hasilnya, lalu buka plan overview gitu. Berikutnya nanti kita bisa lihat wilayah mana yang paling sering menggunakan keyword itu. Nah, ketika kita udah bisa mengetahui wilayah mana yang paling sering menggunakan keyword tersebut, tentu kita bisa mengatur lagi strategi kita agar plan kita lebih efektif itu tanpa harus membuang-buang budget. Nah, terakhir kesimpulannya, jadi memang kita nggak salah ketika kita pakai Google Keyword Planner. Nah, kita nggak salah ketika pakai tools itu, karena itu juga salah satu tools yang benar-benar support untuk kita pakai di Google Ads. Selain di Google Ads juga, silakan juga bisa dipakai untuk riset keyword SEO juga bisa, riset untuk di blog juga bisa, atau di artikel juga bisa. Gitu. Jadi yuk silakan dicoba teman-teman menggunakan salah satu tools yang dibuat oleh Google, yaitu Google Keyword Planner. Gitu teman-teman yang bisa saya sampaikan atau saya share kepada teman-teman pada kesempatan siang hari ini. Jangan lupa tetap pantau channel PT Delingo Digital Media sampai nanti bertemu dengan narasumber yang lain yang nanti akan menyampaikan materi juga. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman yang udah like, udah komen juga, tentunya udah subscribe dan menyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman, selamat siang, semoga sehat-sehat selalu dan lancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.